Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa bersama kami kelompok 1 di sini. Ya, seperti yang sudah kalian lihat di judul, bahwa kelompok 1 akan memaparkan mengenai pengelolaan pembelajaran. Adapun anggota kelompok 1 yakni Ramanda Oktaviani dengan akhir NIM 02, Hapsa Prasetyaningsih dengan akhir NIM 07, dan Yuanita Fitriana dengan akhir NIM 33 akan memaparkan materi tersebut. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa sih pengelolaan pembelajaran itu, simak baik-baik ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Pengertian pembelajaran itu adalah sebuah wadah atau sebuah sistem yang memiliki komponen di dalamnya untuk mencapai suatu tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Di dalam pembelajaran ini mempunyai komponen pendukung. Apa aja sih komponen pendukung itu? Komponen pendukung pembelajaran di dalamnya seperti tujuan pendidikan dan pengajaran, peserta didik dan siswa, tenaga kependidikan khususnya guru, perencanaan pengajaran, strategi pengajaran, media pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Dalam pembelajaran terdapat unsur-unsur, yaitu yang menjadi pendukung dari keberhasilan suatu pengajaran seperti unsur peserta didik atau orang yang belajar, unsur pendidik atau orang yang menyampaikan pelajaran, unsur materi yaitu ilmu pengetahuan, unsur tujuan pembelajaran, unsur lingkungan belajar, unsur-unsur lainnya seperti metode, alat, atau media. Pembelajaran juga memiliki faktor-faktor. Faktor-faktor pengelolaan pembelajaran dalam mengelola pembelajaran terdapat 3 faktor, yaitu faktor pribadi pendidik, disiplin kelas, penetapan hubungan. Nah, pembelajaran juga memiliki tujuan. Pengelolaan pembelajaran bertujuan agar setiap siswa yang terdapat di dalam suatu kelas dapat belajar dan bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya, secara khusus, pengelolaan pembelajaran itu dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi yang memungkinkan siswa belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Suatu kondisi belajar siswa akan optimal jika pengajar mampu mengatur siswa dan sarana pembelajaran, serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada jenis-jenis pengelolaan pembelajaran. Media dalam proses pembelajaran itu sangat dibutuhkan. Lalu media dalam proses pembelajaran juga cukup banyak ragamnya, mulai dari media yang sederhana sampai pada media yang cukup rumit dan canggih. Untuk mempermudah mempelajari jenis media, karakter, dan kemampuannya, dilakukan pengklasifikasian atau penggolongan. Adapun metode-metode mengajar yang dapat digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada metode ceramah. Apa itu metode ceramah? Metode ceramah adalah cara menyampaikan pengertian-pengertian materi kepada peserta didik. Dilakukan dengan jalan penerapan dan penuturan secara lisan. Kedua, ada metode tanya jawab. Metode ini adalah penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Dapat diartikan juga suatu cara dalam proses belajar mengajar yang melibatkan seluruh komponen belajar berperan aktif. Kemudian selanjutnya ada metode diskusi. Metode diskusi ini di dalamnya mempelajari bahan atau menyampaikan bahan dengan jalan mendiskusikannya, sehingga berakibat menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku peserta didik. Dan yang terakhir, ada metode demonstrasi dan eksperimen. Metode demonstrasi adalah suatu metode mengajar
di mana seorang guru atau orang lain sengaja diminta atau murid sendiri memperhatikan pada seluruh kelas tentang suatu proses melakukan sesuatu. Sedangkan metode eksperimen adalah metode pengajaran di mana guru dan murid bersama-sama mengerjakan sesuatu latihan praktis dari apa yang diketahuinya. Materi selanjutnya mengenai penjelasan problem dalam pengelolaan pembelajaran. Masalah yang sudah berada di luar jangkauan guru dan sekolah, maka untuk mengatasinya, walaupun ada batas-batas tertentu, usaha pencegahan dan penyembuhan selalu dilakukan, baik guru bidang studi, wali kelas, dan lembaga pendidikan. Solusi untuk pemecah masalah yang dihadapi, sebaiknya masing-masing guru membuat catatan penemuan permasalahan di dalam kelas agar dapat dikaji bersama siswa untuk mencari solusinya. Selanjutnya, menjelaskan pendekatan dalam pengelolaan pembelajaran. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa menjadi seorang guru itu tidaklah mudah. Tentu, seorang guru harus mengerti dan memahami pendekatan apa yang sekiranya tepat untuk menangani suatu permasalahan di dalam kelas. Pengelolaan kelas memiliki pengertian sebagai mewujudkan sistem perencanaan pengajaran dalam pembelajaran nyata, evaluasi yang dapat terkontrol, dan memberikan timbal balik secara langsung. Interaksi yang optimal tentu saja bergantung kepada pendekatan yang dimana guru lakukan dalam pengelolaan kelas. Atau dapat kita simpulkan, pengelolaan kelas ini memiliki pengertian suatu keterampilan guru dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan aman agar mencapai tujuan pembelajaran yang nyata. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pendekatan dapat ditelaah sebagai 5 pendekatan. Di antaranya ada pendekatan kekuasaan, pendekatan kebebasan, pendekatan belajar, pendekatan suasana emosi dan sosial, dan pendekatan kombinasi. Nah, jadi seperti itu teman-teman mengenai pengelolaan pembelajaran. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pengelolaan pembelajaran akan terlaksana secara efektif dan efisien apabila guru mampu melakukan perannya dengan baik dalam menciptakan kondisi dan situasi belajar dengan memanfaatkan berbagai fasilitas belajar mengajar dan memainkan peranan masing-masing untuk mencapai tujuan pendidikan, khususnya mengembangkan pembelajaran. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.